ini disetting bagaimana menciptakan upah murah negeri. Memang negeri ini pelit sama rakyatnya. Jokowi ini pelit sama rakyatnya, tapi jor-joran dengan para kaum-kaum pemodal. Proses pembuatan PP 51 yang tidak mau lagi mendengarkan aspirasi daripada Serikat Pekerja Serikat Buruh ini, itu bukti penegasan bahwa rezim ini, pemerintahan Jokowi ini itu sudah memaksakan kehendak. Karena bayangkan Mahkamah Konstitusi aja berani dilanggar, apalagi sudah jelas yang ada seperti kita ketahui Jokowi berstatement tidak ada visi misi menteri, ya kan? Yang ada adalah visi misi Pak Jokowi. Jadi jangan salahin siapa-siapa terkait masalah kondisi upah ini. Ini semua salah daripada kesalahan kebijakan yang dibuat oleh rezim Jokowi. Tuh lihat tuh PP 51 itu siapa yang tanda tangan? Jokowi. Pakai otak. Jangan nyalain menteri, janganlah nyalain bupati, jangan nyalain gubernur. Salahin Jokowi yang bikin undang-undang Omnibus Law. Turunannya PP 51, baca tuh yang tanda tangan Jokowi. Woi, pakai otak. Yang tanda tangan PP 51 itu Jokowi. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya kan? Bapak upah murah Indonesia. Ya kan? Jadi itu yang harus didesak Jokowi untuk mencabut ini. Kalau mau dipaksakan menteri dibuat diskresi, itu terkecil kemungkinan. Karena tahun kemarin itu dibuat karena PP 36 sebagai landasan daripada pengupahan tahun kemarin itu. Cantolannya dalam hal ini Undang-Undang Omnibus Law itu sedang dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, Paman Usman sudah mensahkan Undang-Undang Omnibus Law itu kemarin tanggal 2 Oktober. Maka lahirlah PP 51 sebagai turunannya pengupahan tahun ini. Setelah ada dasar pengupahan ini, maka kesulitan menteri untuk membuat diskresi. Jadi biang keroknya itu adalah di Jokowi. Bukan nyalain gubernur apalagi PJ. Ya kan? Itu kan modus-modusnya aja. Biar Jokowi terlihat aman. Padahal mah biang keroknya Pak Jokowi. Biang kerok upah murah tahun ini dari tahun ke tahun. Selama rezim Jokowi berkuasa itu PP 78. Dia yang bikin tahun 2015 juga. Ya kan? Tadinya standar ada benar-benar diadu benar. Dewan Pengupahan kita dengan Apindo, dengan pemerintah. Kita adu gagasan, adu ide, adu alasan kenapa kita minta kenaikan upah. Ya kan? Diamputasi dengan lahirnya PP 78. Yang dimana hanya memuat rumusan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Setelah Undang-Undang Omnibus Law ini tidak ada, saja dari situ peranan Dewan Pengupahan itu sudah nothing. Sudah hilang peranannya, aja sekedar tukang stempel saja. Ya kan? Makanya jujurlah, jangan cuma nolak, tapi pada akhirnya juga kalah di Dewan Pengupahan. Ya kan, soalnya komposisinya 211, 1 pengusaha, 1 serikat, 2 pemerintah. Lah pemerintah pro pengusaha semua kali ini. Ya kan? Ya gubernur mah tinggal tanda tangan saja, ndak boleh. Takut sama Jokowi gubernurnya. Jangan salah-salahin gubernur. Ya kan? Kalau demonstrasi sah-sah saja mendemo gubernur, tapi bukan berarti kesalahan ini sepenuhnya ada di tangan gubernur. Ya kan? Kesalahan itu ada di Jokowi. Jadi Jokowinya jangan ditutup-tutupi itu elit serikat buruh tuh. Pimpinan serikat buruh yang lindung-lindungi, menutupi seakan-akan Pak Jokowi bersih daripada apalagi ini kejadian upah murah kaum buruh hari ini tuh omong kosong itu. Baca itu PP baik-baik, baca pakai otak. Pakai otak yang tanda tangan PP 51 itu Jokowi. Jadi jangan salah-salahin gubernur, bupati, wali kota semata. Mereka itu perangkat di bawah. Sekali lagi, baca itu, pakai otak juga. Ya, jangan mengaburkan masalah. Ya kan, kita juga tidak setuju. Masa upah PNS 8% kita upah swasta. Upah PNS yang dibayar dari pajak rakyat. Masa kenaikan upahnya lebih tinggi daripada si pembayar pajak, dalam hal ini kaum buruh. Itu juga anomali. Ya kan? Kita sepakat bahwa seharusnya upah minimum kaum buruh itu naik lebih tinggi daripada pegawai negeri.
sipil, karena kita ini jumlahnya banyak. Kalau upahnya gede, maka daya beli masyarakat itu tumbuh. Nah, pendapatan domestik bruto negara juga itu bertambah. Nah, sekarang Jokowi ngaku masuk gabung G20. G20 itu adalah negara-negara yang tinggi pendapatan domestik brutonya. Indonesia salah satunya. Katanya begitu, tetapi malah ditekan upah buruhnya. Ya gimana? Modus KB ini. Ya kan, sudahlah, rezim Jokowi ini sudah gagal mensejahterakan rakyat, ya kan. Maka apalagi sekarang hanya sibuk urusin copras-capres, cawe-cawe, ciptakan politik dinasti, ya kan. Ngegolin anaknya menjadi cawapres, gitu kan. Masa orang-orang demikian mau kita dukung lagi? Ini nggak mungkin. Pakai otak, jangan sembarangan juga. Mesti cermat, mencermati situasi dan kondisi yang terjadi. Kenapa upah buruh dimurahkan itu tadi, ya kan? Karena masih ada juga oknum-oknum pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang cawe-cawe juga. Udah tahu Jokowi gagal, masih aja menjadi penjilatnya Jokowi, ya kan? Inilah semua yang menghancurkan masa depan perjuangan kaum buruh Indonesia, ya kan. Terlepas apapun alasannya, faktanya lah demikianlah adanya.